Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Yulianingsih dengan NIM 21416261201377. Saya dari kelas MN21A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan studi kelayakan bisnis rental mobil dengan perusahaan rental real. Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Dr. Uus Muhammad Darul Badli, IR SEMM. Selanjutnya ada pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas terutama dalam mempermudah perjalanan. Pada dasarnya, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa rental mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal. Menurut BPS 2013, produk domestik bruto Indonesia tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78% dibandingkan tahun 2012. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19%. Tingginya potensi pasar transportasi darat dapat dilihat dari permintaannya yang terus tumbuh secara berkelanjutan sebanyak 12,3% selama tahun 2007 sampai 2013. Masalah dalam penelitian ini mengenai kelayakan bisnis yang dijalankan. Salah satu tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis untuk mengidentifikasi masalah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, dengan adanya studi kelayakan bisnis dapat memberi arahan pada usaha yang akan dijalankan nantinya. Selanjutnya ada aspek legal. Sebelumnya, apa itu aspek legal? Aspek legal menurut Amri tahun 2011 adalah aspek legal merupakan masalah kelengkapan dengan keabsahan dokumen perusahaan-perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai surat izin yang dimiliki. Selanjutnya ada nama perusahaan pada laporan yang saya buat, yaitu perusahaan rental real. Alamat perusahaan Jalan Baru, Karawang Barat, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berikut ada beberapa izin-izin usaha. Yang pertama ada surat izin tempat usaha atau situ. Yang kedua ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang ketiga ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Selanjutnya ada struktur modal dasar. Modal dasar sepenuhnya yaitu sebanyak 1 miliar. Selanjutnya ada struktur modal usaha. Modal dasar yaitu sebesar 1 miliar dan modal ditempatkan yang paling besar di sini yaitu Tuan Pahril sebanyak 40%, Nyonya Silvi sebanyak 35%, dan Nona Lia sebanyak 25%. Dalam modal ditempatkan, Tuan Pahril 40% dikali dengan 100 lembar sama dengan 400 lembar dikali 1 juta, yaitu hasilnya 400 juta. Selanjutnya ini yang kedua yang warna merah itu ada Nyonya Silvi dengan 35% dikali 1000 lembar, lalu 350 lembar dikali 1 juta, hasilnya 350 juta rupiah. Dan selanjutnya ini yang warna hijau ada Nona Lia, yaitu sebesar 25% dikali 100 lembar, yaitu 250 lembar dikali 1 juta, hasilnya 250 juta. Dengan total keseluruhan yang digabung yaitu 1 miliar.
Dan modal di setor paling banyak juga terdapat pada Tuan Pahril yang warna biru ini. Yang warna merah, yang kedua ada Nyonya Silpi, dan yang ketiga ada Nona Lia. Dengan Tuan Pahril yaitu 40%, dikali 40% dari 450 juta yaitu 180. Nyonya Silpi yaitu 35% dari 450 yaitu sebesar 150 juta rupiah. Dan Nona Lia sebesar 25% dari 450 juta rupiah yaitu 112.500 juta rupiah. Berikutnya ada logo perusahaan rental mobil ya pada perusahaan rental real, yaitu di sini ada dengan logo mobil dan ada aksen nama yaitu dari perusahaan tersebut yaitu rental real. Selanjutnya ada struktur organisasi keperusahaan. Di sini yang pertama ada pemilik, lalu ada direktur, ada marketing, advertising, customer service, accounting, teknisi, driver, dan staf kebersihan. Masing-masing telah direkrut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1548 KUHP, menyebutkan pengertian sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewa berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Selanjutnya yang ketiga ada aspek pasar dan peluang bisnis. Aspek pasar dan pemasaran berkaitan dengan adanya potensi pasar dan produk yang akan dipasarkan, analisis kekuatan pesaing yang mencakup program pemasaran yang dilakukan, estimasi penjualan yang mungkin dapat diraih atau market share. Aspek pasar dan pemasaran sangat dibutuhkan agar proses jual beli tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dalam melakukan pemasaran, aspek pasar adalah yang dituju karena kita harus mengetahui kondisi seperti apa. Aspek pasar dan pemasaran adalah sebuah studi untuk mengetahui situasi serta kondisi pasar dan seberapa besar permintaan dengan jumlah produk yang akan diproduksi. Berikut dikutip dari artikel Israeni 2000. Apa itu potensi pasar? Potensi pasar merupakan segala hal yang berpotensi memberikan keuntungan bagi perusahaan. Berikut ada faktor-faktor potensi pasar. Yang pertama ada kondisi perusahaan. Dalam kondisi perusahaan ini ada sumber daya manusia perusahaan, bahan baku dan peralatan, pengembangan, serta peluang pasar. Dalam perusahaan rental real ini, kondisi perusahaan rental real sangat layak dengan sumber daya manusia yang memadai, peralatan serta bahan baku yang lengkap. Pengembangan pada perusahaan rental real juga sangat bagus. Dengan adanya perubahan teknologi pada perusahaan rental real dapat mengembangkan perusahaan menjadi jauh lebih baik serta peluang pasar diharapkan dapat mencapai 15% dari potensi yang ada. Selanjutnya, yang kedua ada permintaan produk, yaitu pada segmentasi pasar. Perusahaan rental real dapat mengarahkan strategi pemasaran khusus ke segmen pelanggan berusia 20 tahun sampai 30 tahun dengan menawarkan mobil yang lebih ekonomis dengan gaya yang lebih modern. Selanjutnya yang ketiga ada kebijakan pemerintah dan infrastruktur. Dikutip
dari CNN Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar mulai mengganti kendaraan dinas dengan menyewa mobil listrik pada 2023 kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Ais Saadiah Dewi Ningsih mengatakan dalam APBD Provinsi Jawa Barat 2023, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk menyewa 26 mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Selanjutnya ada analisis potensi pasar. Analisis potensi pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada riset pasar, selanjutnya memantau kompetitor, yang ketiga mempertimbangkan faktor eksternal, dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya ada peluang pasar. Menurut Kotler tahun 2008, peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Analisis peluang pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu untuk pelanggan. Dalam perusahaan rental real ini, rental real menggunakan strategi utama yaitu dengan menawarkan berbagai jenis kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan dengan budget yang ada. Selanjutnya ada inovasi teknologi. Melalui pemasaran digital atau digital marketing, perusahaan rental real ini dapat memperluas peluang pasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada persaingan. Tidak heran jika dekat perusahaan rental real ini ada persaingan. Namun, persaingan tersebut akan menambah peluang pasar jika perusahaan rental real tersebut lebih unggul dari perusahaan yang lain. Selanjutnya yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan juga sangat berpengaruh pada peluang pasar. Lingkungan yang mendukung serta strategis dapat menambah peluang pasar. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Di sini ada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Pada produk ini, perusahaan rental real menyediakan 3 jenis kendaraan yang ada pada perusahaan tersebut. Dapat menjadikan strategi perusahaan yang unggul dan lebih unik. Selanjutnya ada price atau harga. Dengan harga mulai dari 350.000 sampai dengan 3 juta, dapat menyewa mobil dengan driver pada perusahaan rental real ini. Tentunya dengan kualitas yang baik dan driver yang profesional dapat menikmati perjalanan dengan aman. Selanjutnya ada place atau tempat. Perusahaan rental real ini memiliki tempat yang strategis dan luas, dapat mempermudah akses calon konsumen untuk dapat memesan serta menyewa kendaraan tersebut. Dan yang terakhir ada promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan rental real ini melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau TikTok. Selanjutnya yang keempat ada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sustainable development adalah konsep yang berakar pada 3 pilar utama yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif serta mencapai kemakmuran bersama bagi generasi saat ini dan terus memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Ketiga pilar tersebut adalah pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan saling berhubungan dan mencerminkan tujuan pembangunan masyarakat dan stabilitas sosial dan lingkungan. Selanjutnya, pengertian aspek lingkungan.
Aspek lingkungan, yaitu lingkungan hidup, merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dilihat sebelum investasi atau usaha dijalankan untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari usaha bisnis, baik dampak positif maupun negatif. Selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial seperti adat istiadat, tradisi, maupun kelompok masyarakat. Dan yang terakhir ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan aspek yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Selanjutnya ada contoh model perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Pada transportasi, masyarakat dulu sering menggunakan delman dan zaman sekarang masyarakat sering menggunakan mobil untuk bepergian jauh. Dalam aspek sosial, masyarakat dulu sering berkumpul secara langsung, namun sekarang lebih sering berkumpul menggunakan digital, yaitu secara chat atau video call. Selanjutnya ada dalam segi ekonomi. Masyarakat dulu sering berbelanja langsung, namun pada zaman sekarang masyarakat lebih memilih untuk belanja online melalui digital, yaitu pada beberapa aplikasi e-commerce. Selanjutnya ada aspek teknik dan aspek teknologi. Aspek teknik atau aspek teknologi merupakan aspek yang membahas proses pengembangan proyek teknis dan operasionalnya. Aspek teknis yang dimiliki oleh perusahaan rental real adalah lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan, mengelola dan merawat beberapa unit mobil, sistem penyewaan melalui online dan mudah digunakan, memungkinkan pelanggan untuk memesan kendaraan dengan cepat dan mudah. Penyediaan asuransi dan tanggung jawab sangat memadai, serta penggunaan teknologi untuk memandukan kerja bisnis. Dalam aspek teknis dan teknologi, ada beberapa kebutuhan teknis. Yang pertama ada kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi yang pertama ini ada biaya pembelian tanah sebesar 750 juta rupiah, yaitu pembangunan gedung kantor atau garasi mobil sebesar 688.424 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya perizinan sebesar 5 juta, biaya peralatan kantor sebesar 50 juta, biaya mobil yaitu dengan 10 unit sebesar 2 miliar, biaya pajak dan lisensi sebesar 50 juta, biaya pajak bangunan sebesar 11.576.000. Selanjutnya ada investasi sebesar 200 juta dan total biaya investasi yaitu 3.755 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya operasi atau biaya operasional. Yang pertama ada listrik, telepon, dan air yaitu sebesar 5 juta. Ada biaya gaji sebesar 45 juta. Biaya perawatan atau perbaikan sebesar 25 juta. Biaya pemasaran sebesar 2 juta. Biaya asuransi sebesar 5 juta. Biaya pemrosesan atau yang lainnya sebesar 1 juta dan total biaya operasional yaitu 83 juta. Jadi total biaya awal sebesar 3.838 juta rupiah yaitu modal yang disetor. Selanjutnya di sini ada pempetaan perusahaan rental real. Dalam kantor ini yaitu terdiri dari toilet, ruang penyimpanan kunci,
ruang pertemuan dan presentasi, ruang peminjaman dan pengembalian mobil, ruang informasi dokumentasi, yaitu dan di pojok sini ada pantry, selanjutnya ada ruang administrasi, loket pelayanan pelanggan, area penerimaan. Selanjutnya di lantai bawah ada area parkir dan ruang pemeliharaan dan perawatan mobil. Dan di ujung sini ada lift untuk menuju lantai 2. Selanjutnya ada aspek teknis. Secara teknis telah dilakukan pemilihan 4 peluang lokasi seperti pada gambar 3 nanti yang ada di akhir, dan ditetapkan lokasi yang paling strategis di Jalan Lingkar Tanjung Pura, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tata letak lokasi diatur oleh perusahaan, yaitu pada gambar 2. Untuk berjalannya usaha ini dibutuhkan tanah seluas 1 meter persegi dan bangunan sebesar 800 meter, area parkir sebesar 700 meter persegi, dan peralatan produksi, peralatan komputer, dan internet yang lainnya. Jumlah SDM yang terlibat sebanyak 20 orang, terdiri dari 1 direktur, 2 marketing, 2 advertising, 2 customer service, 2 akunting, 2 teknisi, 5 driver, dan 3 staf kebersihan. Selanjutnya di sini ada hasil dari analisis laporan pada lokasi. Yang pertama ada lokasi A yaitu Karawang dan lokasi B yaitu Subang. Dan telah dijelaskan tadi bahwa lokasi yang strategis yaitu lokasi A yaitu pada Kabupaten Karawang. Transportasi pada lokasi A yaitu Karawang yaitu ada 34, lokasi B Subang ada 29, dan nilai lokasi yang ideal yaitu 35. Pada tenaga kerja, lokasi A Karawang ada 8 dan lokasi B Subang yaitu ada 7 dengan nilai lokasi yang ideal yaitu 10. Pada tenaga listrik, nilai idealnya yaitu 10, pada lokasi A yaitu 9 dan lokasi B yaitu 8. Pada iklim yang ada di kabupaten tersebut, pada Kabupaten Karawang yaitu 9 dan Subang yaitu 7. Dan pariwisata pada lokasi Karawang yaitu 24 dan Subang yaitu 25 dan nilai idealnya yaitu 25. Tenaga air yaitu nilai idealnya yaitu 10 pada lokasi A yaitu 6 dan lokasi B yaitu 8. Jadi total kan nilai idealnya 100, lokasi A yaitu mencapai total 90, dan lokasi B yaitu mencapai 81. Jadi yang ideal dan yang sangat strategis untuk usaha tersebut yaitu pada Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada aspek finansial. Keuangan adalah salah satu fungsi dari bisnis atau usaha yang bertujuan untuk memberi keputusan untuk berinvestasi, pendanaan, dan dividen. Di studi keuangan yang memberikan pemahaman mendalam mengenai arah bagaimana dana yang dialokasikan yang dapat dilakukan dalam 2 bentuk yaitu untuk aktiva tetap dan modal kerja. Aspek biaya investasi dan biaya operasional merupakan 2 jenis biaya yang mempengaruhi perhitungan kelayakan finansial suatu usaha. Dikutip dari artikel Fauji tahun 2019. Selanjutnya, Rental Real telah membuat laporan keuangan berupa neraca cash flow pada tabel 1 dan 2, laporan laba rugi, IRR, ARR, PI, NPV, serta menghitung payback period. Analisis kelayakan dihitung selama 5 tahun.
Modal awal prasarana yaitu sebesar 3.518.424.000 dan sarana sebesar 179.576.000 dan sarana sebesar 179.576.000 rupiah. Sumber dana berasal dari dana pemilik yaitu sebesar 3.838.000.000 rupiah. Dan selanjutnya analisis BEP selama 5 tahun NPP sebesar 9.044.230.308 rupiah. IRR sebesar 20,15%, PI hasilnya yaitu 50,72 kali atau 5% minimal keuntungan bersih selama 5 tahun dan jumlah ARR yaitu sebesar 8,977% atau 9,00%. Selanjutnya di sini ada tabel cash flow telah dihitung dan mencapai saldo kas akhir yaitu 2024 sebesar 651.276.000, tahun 2025 sebesar 4.647.876.000, tahun 2026 yaitu sebesar 8.831.876.000 rupiah dan 2027 yaitu sebesar 13.102.276.000 dan di tahun 2028 yaitu saldo kas akhir sebesar 17.454.576.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada laporan cash flow selama umur ekonomis dan ada tabel menghitung IRR. Dengan jumlah PFI kas bersih yaitu sebesar 10.144.230.308 rupiah serta jumlah VV kas bersih pada tabel menghitung IRR yaitu sebesar 7.922.947.144 rupiah. Dan yang terakhir ada tabel rekapitulasi dari laporan studi kelayakan bisnis perusahaan rental mobil. Yang pertama, payback period yaitu dia hasil 1 tahun 10 bulan dengan STD industri yaitu 3 tahun, keterangannya baik dan kesimpulannya layak. Average of return atau ARR dengan hasil 8,99 atau 899% dengan STTD industri yaitu 120%, keterangan lebih dari 100 dan kesimpulannya layak. Dan yang ketiga ada net present value atau NPV yaitu hasilnya sebesar 9.944.230.308 rupiah. Dengan STTD industri yaitu positif, keterangannya baik dan kesimpulan layak. Dan keempat ada IRR dengan hasil 20,15%, STD industri yaitu 30%, keterangannya lebih baik dan kesimpulan layak. Dan probabilitas indeks atau PI yaitu 5,072, STTD industri yaitu
di atas satu keterangan lebih baik. Kesimpulan layak. Kesimpulannya, sesuai dengan tujuan, maka perusahaan rental mobil Rentaril ini layak untuk direalisasikan. Aspek legalnya jelas telah memiliki izin-izin usaha dan akte notaris. Pemasaran yang direncanakan oleh rental mobil Rentaril ini telah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di Kota Karawang. Rental real juga melakukan pemasaran lewat media sosial sehingga memudahkan bagi pelanggan atau calon konsumen jika ingin melakukan pemesanan. Usaha rental mobil rental real ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Rental real ini telah menggunakan teknologi sesuai zamannya seperti untuk fasilitas di kantor, untuk kendaraan, dan perawatannya pun telah menggunakan mesin-mesin yang sesuai dengan SOP. Berdasarkan penelitian studi kelayakan bisnis, hasil penelitian studi kelayakan bisnis ini akan dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif. Pada hasil penelitian ini, dalam menentukan layak atau tidaknya pembukaan usaha rental real, dilakukan perhitungan kelayakan investasi serta menganalisis melalui beberapa aspek. Dana yang dibutuhkan untuk investasi dalam usaha ini masih tergolong relatif tidak terlalu besar, namun menghasilkan cash flow yang sangat menarik, yang dimana usaha ini baru 1 tahun berjalan pun sudah menghasilkan laba. Sekian video laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.